Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matil Islam a'la min ni'matin halat bisahah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Huwa Habibullah, huwa Rasulullah, Nabiyyun mu'ayyad, qad ana hina yujad yub'athu lil ahmad wal aswad, ismuhu Muhammadur Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa dhuhrina wa imamuna wa nura qulubina wa maulana Muhammadin qamar al-wujud fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah ila lailat هذا الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام، عباد الله الصالحين، معاشر الحبائب الشرفاء، سلالة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه آله وصحبه وبارك وسلم، والعلماء أعزاء، والأساتذة الفضلاء وأباء الكرام الشرفاء، والحاضرين والمحبين والمستمعين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam ini Masjid Ar-Ridha, tiangnya, temboknya, sekitar yang berada di sekitar Masjid Ar-Ridha malam ini hidupkah ataupun menjadi benda matikah? Demi Allah bakal jadi saksi di akhirat nanti. Perkumpulan kita malam hari ini diketahui oleh Allah dan Rasulnya, dan kita berharap dengan berkah hadratur Rasul salawatu rabbi wassalamu alaihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua yang hadir malam ini dilimpahkan perlindungan dan keberkahan oleh Allah, dan pulang dari ini tempat dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda pulang dari ini tempat yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Berkat Nabi Muhammad pulang dari ini tempat, Allah ampuni dosa-dosanya. Pulang dari ini tempat, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Nabi yang bersabda, faman wasiyah, faman tariyal wasilah, halat lahu syafa'ah. Siapa yang jadikan perkumpulan kalian, hadirnya kalian berwasilah kepadaku Nabi Muhammad, halat lahu syafa'ah, maka kalian berhak mendapatkan pertolongan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam ini dirahmati oleh Allah, diridai oleh Allah. Yang belum dapat jodoh, Allah datangkan jodoh-jodohnya. Yang belum dapat keturunan, Allah datangin keturunan-keturunan yang saleh-salehah. Yang sudah dapat, Allah jadikan mereka keberkahan, berlimpah ketakwaan, dan senantiasa rahmat dari Allah tercurah untuk kehidupan rumah tangga kita semua. Anak-anak kita jadi orang-orang alim yang bermanfaat, amin. Jadi pengusaha yang karim, amin. Menjadi orang yang saleh, tafaqquh fid din, amin. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hari ini berkumpul untuk Rasulullah, besok diizinkan nama-nama kita ditulis di atas pintu-pintu surganya Allah, di mahsyar bersama Rasulullah, di haud, di hisab, di mizan, di jembatan sirat bersama Nabi Muhammad.
sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan secara istimewa, secara takhsis, salam ta'zim, hormat, cinta, mahabbah saya kepada semua para habaib, para muallim, para kiaiat, para tuan-tuan guru, para asatidah, para guru-guru, juga tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir bersama kita. Dan alhamdulillah malam ini kita kumpul di ini tempat dihadiri langsung juga oleh segenap anak cucu darah dagingnya Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah bertambah keberkahan buat kita semua. Hadir bersama kita guru kita daripada seorang anak cucunya Mufti Betawi, pengarang kitab Sifat 20 yang sering kita kenal dari zaman orang tua-tua kita dulu. Kita kenal kitab Sifat 20, Allah wujud, Qidam baqo, Mukhalafatul lil hawadis ila akhir. Malam ini darah daging cucunya hadir di tengah-tengah kita. Cucu pengarang kitab Mufti Betawi yang selama ini kita mungkin belum pernah belajar, insyaallah dengan kita memandang berhubungan pernah langsung dengan cucunya, kita dapat berkah insyaallah besok kelak dikumpulkan bersama datuk-datuknya. Amin. Hadir bersama kita guru kita Al-Habib Rashid Ibn Yahya, hadir bersama kita Al-Habib Ahmad, juga bersama kita telah menjadikan manfaat mutiara intan berlian yang sangat mahal dari mutiara hikmah yang beliau sampaikan tadi. Guru kita bersama, muallim kita bersama Al-Ustaz Sayyid Al-Habib Muhammad Ibn Al-Habib Usman bin Syahab, dan juga para muallim-muallim lainnya, dan teristimewa sahibul fadilah wal wasilah akhinal mahbub Bapak Haji Yusuf, juga guru kita Ustaz Rusai Ali Haji Sa'ali, juga Ustaz Edi Saifullah, Ustaz Asep Syahruddin, dan para kiai, para muallim, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang ikut andil seluruhnya, panitia yang telah berjuang seluruhnya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan sehat walafiat kepada beliau semua. Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi hajat-hajatnya fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Saudara, alhamdulillah, salawat dan salam tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, jantung hati kita, pujaan hati kita, Nabi kita yang tercinta, Nabi yang paling sayang dengan kita, Nabi yang paling peduli dengan kita umatnya, Nabi yang bahkan lebih mementingkan kita dibanding dirinya sendiri. Belum pernah ada sejarah raja, kaisar, presiden, pemimpin di bumi manapun yang cintanya, kasih sayangnya, pedulinya, perhatiannya, dan mahabbah serta doanya kepada rakyatnya, kepada umatnya melebihi habibukum Muhammad Rasulullah. Salawat dan salam malam ini semoga menjadi penyambung tali kasih kita kepada Rasulullah. Salam mahabbah cinta kita kepada beliau menyebabkan besok nanti kita dapat diizinkan mencium harum tangannya Nabi Muhammad. Allah izinkan semua jamaah Masjid Ar-Ridha yang telah hadir di tempat, semuanya diizinkan besok dapat memeluk tubuhnya Nabi Muhammad. Diizinkan satu gerbong menuju surganya Allah bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka salawat dan salam kita haturkan, kita takhsiskan kepada beliau, juga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua pengikutnya yang insyaallah zaduna fil mahsyar kelak dikumpulkan di bawah bendera beliau. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara, luar biasa malam ini istimewa. Kita semua yang hadir malam ini nggak perlu lagu, nggak perlu bimbang, dan tidak perlu pertanyakan dan ragukan lagi bahwasanya Anda malam hari ini bisa hadir, digerakkan untuk bisa kumpul di ini tempat untuk menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi di Masjid Ar-Ridha. Demi Allah, memang Anda dipilih dan terpilih untuk mendapat berkahnya Nabi Muhammad SAW.
Anda semua memang digerakkan dan dipilih oleh Allah untuk dapat berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu pertanyakan lagi bahwasanya demi Allah tidak ada penyakit yang berani masuk ke dalam acara maulidnya Nabi Muhammad. Demi Allah tidak ada penyakit virus manapun yang akan menyentuh di dalamnya yang dibacakan maulidnya Nabi besar Muhammad. Tidak ada, saudara. Tidak perlu Anda khawatir. Tidak perlu Anda ragu. Demi Allah, ruhaniyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiratun fi kulli makanin fahiya tashhadul amakinul khair wa majalisul fadl. Demi Allah, ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam kitab Syarafat Ummat Muhammadiyah, Nabi Muhammad ruhnya itu hadir di tengah-tengah di mana tempat-tempat kalian berkumpul, di dalamnya dibacakan salawat dan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan berkat ruhnya Nabi Muhammad, keridhaannya Nabi Muhammad, semoga acara ini menggembirakan hatinya beliau Rasulullah dan mengundang ridha dan rahmat Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saudara, kenapa demikian? Muncul pertanyaan. Kenapa demikian? Karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama ana rahmatun maulah. Dalam riwayat yang lain, innama ana rahmatun muhdas. Anda dan saya mungkin tidak saling kenal, betul? Saya mungkin tidak tahu nama saudara satu persatu, betul? Saudara mungkin tahu nama saya karena melihat dari gambar baliho dan lain sebagainya, betul? Kita belum pernah bertemu mungkin sebelum-sebelumnya. Anda dan saya dikumpulkan duduk sama rata, berdiri sama tinggi di acara ini, dilahirkan dari rahim yang berbeda-beda, dari wanita yang berbeda-beda. Tapi bisa dikumpulkan, saling kenal, saling menyapa, disatukan bahkan menjadi keluarga besar malam ini. Ini semua tidaklah lain berkatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan kumpul bersama seperti keluarga besar ini tempat. Betul? Betul. Saudara, Allah yang menghendaki kita semua menjadi keluarga, menjadi saudara. Berkat wa ma arsalnaka illa rahmatan, berkat Nabi Muhammad itu sang pembawa rahmat kasih sayang. Saudara, yang perintahkan bikin maulid siapa? Yang perintahkan kita adalah guru, kiai, ustadz, habib? Bukan saudara, bukan. Yang perintahkan kita untuk bikin acara peringatan memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mana buktinya, Bib? Allah memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad dan mengajarkan kita untuk memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Saudara, belum pernah ada sejarah manusia manapun, raja manapun, kaisar manapun, presiden manapun, pemimpin di bumi manapun yang ditulis bahkan dengan tinta emas, ketika hari lahirnya diizinkan oleh Allah, pada malam itu semua berhala yang besar rubuh, hancur. Pohon-pohon yang kering tiba-tiba keluar daun baru dan langsung mengeluarkan buah. Buahnya langsung masak. Sungai-sungai yang kering kembali keluar air dan mengalir. Malam itu demi Allah, bahkan Siti Aminah, Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah berkata, saat aku melahirkan Nabi Muhammad, aku belum pernah melihat terangnya malam itu bulan purnama 3 kali lipat daripada bulan purnama yang paling terang di dunia. Saat aku melahirkan Nabi Muhammad, aku melihat bulan purnama itu sampai menerangi negeri Syam, dan belum pernah mana seorang wanita manapun saat lahir aku melahirkan Nabi Muhammad, aku didatangi oleh 2 orang wanita. Seketika aku bertanya, wanita itu siapa engkau? Dia berkata, aku adalah Siti Hawa, datang untuk menghadiri daripada lahirnya Nabi Muhammad. Kami ingin melihat lahirnya seorang manusia bernama Muhammad. Ditanya lagi, satu lagi, engkau siapa wahai wanita? Berkata lagi, aku adalah Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Allah Isa, ingin juga hadir memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Secara ruh
Malam itu saudara, api yang belum pernah padam, umurnya 1000 tahun, disembah dari zaman Nabi Allah Musa, disembah dari zaman Nabi Musa sampai hari itu belum pernah padam. Pada saat malam lahirnya Nabi Muhammad, api itu padam saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Malam lahirnya Nabi Muhammad, di dalam kitab At-Tanwir, di dalam kitab Mafahim, dan banyak kitab-kitab ulama lainnya saudara, dijelaskan waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan semua malam itu penduduk kota Mekah yang dalam keadaan buta, malam itu kembali bisa melihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang cacat malam itu kembali lumpuh, yang lumpuh kembali bangun sehat. Tidak ada penyakit sedikit pun yang menyentuh tubuh-tubuh mereka, padahal mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad. Baru lahirnya Nabi besar Muhammad, yang buta sudah sembuh, yang lumpuh kembali sehat. Apalagi malam ini, demi Allah, satu daripada butiran virus corona sekalipun tidak akan berani menyentuh acara maulidnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamun ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Salatullah على طه رسول الله. اللهم صل عليه. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Semua angkat tangannya. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله اللهم صل عليه الله رسول الله يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله. شرفنا برؤية حبيبنا محمد. حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا وذكرى سموة. صلاة الله سلام الله يا رسول الله يا رب لكل حاجاتنا وديتنا وعملنا ونفعنا البلاء ببركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي sekali lagi salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa Sallallahu alaihi wasallam. Malam ini udah cakep. Cakep benar. Emas berlian. Kita semua bergembira hadir maulidnya Nabi Muhammad. Jangan tanya yang main hadroh. Yang main hadroh jangan ditanya. Jangan tanya lagi yang baca maulidnya tadi. Jangan tanya lagi yang nyumbang acaranya. Jangan tanya lagi yang bantu suksesnya acara malam ini. Apalagi yang ikut andil berjuang pagi, siang, sore, malam memperjuangkan acara ini. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Orang Masjid Ar-Ridho, apa namanya? Kampung apa? Cipadu. Jangan main bahan mulu. Nih, mana bosnya? Oh iya, gue boleh. Selalu ala Nabi. Insyaallah berkah laku. Potong komisi jangan lupa. Saudara, tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, Imam Samudra. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i?
Tahu Imam Syafi'i? Bukan Syafi'i anaknya Haji Rojak, bukan. Itu mah kang jual bahan di sebelah situ tuh, Syafi'i itu lagi. Ini Imam Syafi'i, nama beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imamnya kita semua ahlu sunnah. Saudara, kata Imam Syafi'i bilang begini, man hadara maulidir rasul wa 'azama gadrahu, siapa orang yang hadir di dalam pembacaan maulidnya Nabi, acara maulid Nabi, masjidkah, musallahkah, majliskah, apapun tempatnya, dia hadir di situ semata-mata karena memuliakan Nabi Muhammad, mengharap ridha Allah dan mengharap pahala berkahnya Rasulullah, dia hadir saja di situ. Dia datang, dia duduk ikhlas, tidak ikut pukul rebananya, tidak ikut baca rawinya, tidak ikut nyumbang hartanya, tidak ikut andil mensukseskan acaranya, hanya datang sebagai tamu undangan, duduk diam, cing, ikhlas hatinya karena Allah, maka pahalanya sama seperti membaca 1000 salawat kepada Habibuna Muhammad SAW. Itu yang bicara siapa? Imam Syafi'i. Duduknya saja pahalanya sama seperti membaca 1000 salawat kepada Sayyiduna Maulana Muhammad. Nabi bersabda, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, dia ucapkan salam kepadaku, Allah langsung memberi salam kepada orang itu 10 kali. Sallallahu alaihi Nabi. Kalau dia memberi salam kepadaku 10 kali, Allah memberi salam kepadanya 100 kali. Jikalau dia memberi salam kepadaku, kata Rasulullah, 100 kali, Allah memberi salam kepada hamba itu, umat itu, orang itu 1000 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut hatta yubassiru bil jannah, dalam kitab Tankih Qaulul Hadis. Dalam hadis, kalau orang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, 1000 kali dia solawat kepadaku, maka baginya tidak akan meninggal dunia kecuali datang kabar berita tentang surga buat dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hadis yang lain, di dalam kitab Tankih Qaulul Hadis fi Syarah Lubbabul Hadis, dijelaskan juga, saudara, kalau dia bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1000 kali, lam tamassahun nar, maka orang itu tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kemuliaan. Kalau yang duduknya saja sudah dapat pahala 1000 salawat, bagaimana pahala yang pukul rebananya, bagaimana pahala yang ikut baca rawi'nya, bagaimana lagi pahala yang ikut andil berjuang mengeluarkan harta dan semuanya untuk perayaan suksesnya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda pulang, demi Allah enggak ada yang kurang satupun, Anda akan berlimpah keberkahan yang Anda dapat di tempat. Amin. 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 Ya Rabbal. Lain Imam Syafi'i, lain lagi Imam Ghazali. Kenal Imam Ghazali? Tadi Imam Syafi'i, kenal Imam Ghazali? Oi. Lu pada ngopi belum? Ngopi. Oi. Imam Ghazali kenal enggak? Imam Ghazali. Imam Ghazali kenal? Kenalan di mana? Imam Ghazali, Al-Imam, nama asli beliau Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Damaski radhiyallahu taala anhu warḍah. Itu Imam Ghazali. Siapa? Ulang. Siapa? Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Damaski radhiyallahu taala anhu. Ulang. Enggak bisa diulang? Ya udah, Imam Ghazali. Kenal Bu Imam Ghazali? Bukan kang sayur yang di situ, bukan Ghazali itu, lain lagi itu kang kue pancong. Ya, Gojal namanya. Ini Ghazali, saudara. Dalam kitabnya ya Ulumuddin, beliau katakan apa, saudara?
Man hadara maulidir Rasul, siapa orang yang hadir di dalam maulidnya Nabi, dia dalam keadaan duduk. Thumma jalasa, dia duduk di itu acara maulid Nabi, tiap kali mendengar nama Nabi Muhammad diucap, kontan dia menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ikhlas hatinya karena Allah, semata-mata mengharap pahala, maka sebelum dia berdiri dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia dalam keadaan berdiri dan kemudian dia bersolawat tiap kali mendengar nama Nabi Muhammad, kontan hatinya mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, maka sebelum dia duduk dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Allah Nabi laka syafaat. Ahlan. Semua keluarkan suaranya. Echo. Ya Rasul ya Nabi laka syafaat. Ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi laka syafaat wa hadha matalami. Ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi laka syafaat. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa hadha Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Kalau ngomong Rasulullah, kalau bicara tentang Rasulullah, ini maulid dari malam ini ketemu besok, ketemu lusa, ketemu minggu depan, ketemu bulan depan, 1 tahun penuh tidak akan pernah selesai menceritakan sejarahnya Nabi Muhammad. Tidak akan selesai, saudara. Jadi yang dibutuhkan dengan kemuliaan acara di Masjid Ar-Ridha tahun ini adalah sebuah mahabbah. Arti cinta, Anda sudah dengar bagaimana keamanan, keistimewaan orang yang di dalam hadir dalam acaranya Nabi Muhammad. Dijaga, dilindungi oleh Allah. Dia duduk di itu tempat, berlimpah pahala yang Allah berikan untuknya. Lantas apa yang mau dibawa dari acara ini? Apa? Masih kita kekhawatiran dengan keadaan hidup di dunia. Tidak ada perlu khawatir, saudara. Siapa yang ikut bahteranya Nabi Muhammad, dia selamat. Siapa yang turun, keluar, pergi, menjauhi bahteranya Nabi Muhammad, siap-siap dia akan cilaka, saudara. Kira-kira sampai sini paham gak? Paham gak? Ngerti gak, saudara? Saya gak bilang manusia, saya bilang seekor anjing. Tahu anjing? Anjing, tahu anjing? Anjing asu. Kalau kata orang Arab sono, saudara, Arab pedalaman, azu.
Ya kalau ngomong asu kurang enak, asu, pakai ain. Tahu asu? Roh sampean asu. Tuan-tuan, puan-puan, tahu gak seekor anjing najis gak? Najis gak? Tapi diizinkan masuk ke dalam surganya Allah. Hanya satu-satunya anjing yang diizinkan masuk ke dalam surganya Allah. Anjing diizinin masuk ke dalam surga, satu-satunya. Ditulis dalam Al-Quran, ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada 7 orang soleh, namanya Ashabul orang mana tuh? Orang mana tuh? Orang mana Ashabul Kahfi? Udin, nih pasukan border. Tak dinyanyi kencang banget tuh. Begini cakep. Ntar tenang, ngasih kebuli belakang ada. Yes. Ashabul Kahfi itu orang mana? Dari mana keberadaan dan asalnya? Ashabul Kahfi itu orang mana? Sini naik. Sini naik. Yang bisa jawab mana? Ashabul Kahfi mana? Sini. Bisa jawab gak? Bisa jawab gak? Siapa yang tahu Ashabul Kahfi dapat hadiah dari Habib? Sini. Entong. Ayo, siapa yang bisa jawab? Dari mana Ashabul Kahfi itu? Mana? Tahu gak? Ada yang tahu gak? Tahu belum? Dapat hadiah nih. Tahu gak? Ashabul Kahfi nggak tahu? Tahu gak? Ada yang tahu? Mana yang kecil-kecil mana itu? Ente? Mana recian? Tahu gak? Ada yang tahu? Angkat tangan. Tahu gak? Nggak ada yang tahu. Ashabul Kahfi tahu gak? Nggak ada yang tahu situ. Babanya jangan. Anaknya aja. Babanya udah bulat. Pintar, Masya Allah. Ashabul, beliau berasal, mereka semua orang-orang soleh radhiyallahu ta'ala anhum radhahum, berasal dari satu negeri yang hari ini nyaris direbut oleh Yahudi, saudara. Dan terus kita mendoakan dan membela mereka, dan juga memperjuangkan keberadaan negeri itu, karena itu adalah bagian daripada jantungnya Islam. Di mana itu? Palestina. Tahu Palestina? Tahu. 2 kali naik angkot sini nih. Nih, si turun Bayoran. Nih, tahu? Berapa kali naik mikrolet? Berapa kali? 2 kali. 2 kali apa 3 kali? 2 kali nyampe. Palestina, saudara, ada 7 orang soleh istimewa. Guanya sampai sekarang masih ada. Dikelilingin tidak jauh dari gua itu ada makom Nabi Allah Khidir, ada makom Nabi Allah Yunus, ada banyak makom para nabi dan rasul sekeliling daripada gua itu. Itu terjadi, saudara, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ashabul Kahfi ini 7 orang soleh yang hidup dengan 1 ekor binatang. Binatang itu asu. Paham? Asu. Ya. Di dalam riwayat ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga, sudah masuk ke dalam surga, anjingnya ketinggalan, ingin juga ikut masuk. Kuk 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 ke dalam surga. Si anjing ini pengen ikut masuk ke dalam surganya Allah. Kuk kuk kuk. Sampai di depan pintu surga, malaikat penjaga pintu surga alaihi wassalatu wassalam berkata, give,
Ya kalab, berhenti engkau. Do not open for you. Fa innal jannah mahul balash. Tahu? Innal jannah mahul balash. Kalau kata bahasa Sundanya, heaven no free. Tahu gak itu artinya? Heaven no free for you. Tahu gak itu artinya? Angguk-angguk aja. Tahu gak? Sama, saya gak tahu artinya. Innal jannah mahul balas. Berhenti engkau wahai anjing, jangan coba-coba kau masuk ke dalam surganya Allah. Surga ini tidak gratis. Dan jangankan yang najis, yang haram, yang makruh pun saja dilarang masuk ke dalam surganya Allah ini. Saya ulang. Surga ini jangankan dosa, yang haram, yang najis, yang makruh saja dilarang masuk ke dalam surganya Allah. Sorry, ente anjing, najis, mohon maaf. Get out. Keluar ente dari sini. Anjing itu bilang apa sama ini malaikat Ridwan, penjaga pintu surga? Gal, ya malaikat tolong izinkan saya masuk ke dalam. Saya ini anjingnya Ashabul Kahfi. No way for you. Enggak ada jalan buat ente masuk ke sini. Apa yang terjadi? Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, fabaka'a bukaan syadidan. Maka si anjing ini saudara menangis di depan pintu surga. Ini anjing menangis, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb. Ini saudara, inikah balasan engkau yang mulia kepadaku? Memang aku adalah seekor anjing yang najis, yang kotor, tak pantas untuk masuk ke dalam surgamu yang mulia ya Rabb. Tapi Allah, bukankah engkau tahu aku adalah anjingnya Ashabul Kahfi, yang mana ketika kau hidupkan Ashabul Kahfi ratusan tahun, kau hidupkan juga aku ratusan tahun bersamanya. Ketika dia beribadah mereka, aku ikut menjaganya. Ketika mereka 7 orang soleh Ashabul Kahfi ini berdakwah, aku ikut menemani dakwahnya. Bahkan ya Allah, ketika kau tidurkan Ashabul Kahfi di dalam gua ratusan tahun, kau juga tidurkan aku bersama Ashabul Kahfi ratusan tahun. Ya Rabb, aku tidak minta apa-apa, pintaku cuma satu ya Rabb, izinkan aku masuk ke dalam surgamu berkat cintaku kepada Ashabul Kahfi. Apa yang terjadi? Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu Allahur Rahman berkata kepada malaikat, wahai malaikat, angkat anjing itu. Angkat anjing itu. Angkat anjing itu. Masukkan ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Allahumma salli ala Muhammad. Wahai malaikat, masukkan anjing itu ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Hari itu jadi pegangan. Saat kita dapati kisah ini, itu cukup buat kita semua. Harus berbahagia. Kenapa? Kalau seekor anjing saja yang kotor, yang najis, diizinkan masuk ke dalam surganya Allah, cuma modal cinta kepada Ashabul Kahfi, maka tidak perlu Anda pertanyakan lagi. Malam ini Anda semua yang duduk di Masjid Ar-Ridha, yang hadir ikhlas untuk Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang membela ketika Nabi Muhammad dicaci dan dimaki, yang memperjuangkan Nabi Muhammad dengan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, Anda semua lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Anda semua lebih layak untuk diizinkan masuk ke dalam surganya Allah berkat salawat dan salam Anda kepada Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
cinta saudara yang dibutuhkan. Maka kalau kita hari ini dengar bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, demi Allah, tidak ada Nabi yang paling penuh kasih sayang, Nabi yang paling perhatian, Nabi yang paling penuh dengan jiwa perwiranya, akhlaknya, santunnya, sopannya. Jangan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sekalipun kepada musuh, bahkan binatang-binatang pun. Tidak ada Nabi yang lebih dahsyat cinta dan kasih sayangnya melebihi Nabi Yukum Muhammad Rasulullah. Tidak perlu dalil untuk mencintai Nabi Muhammad. Tidak perlu dalil kepada orang-orang yang bertanya, buat apa bikin maulid Nabi Muhammad? Buat apa kalian buang-buang waktu di acara maulid Nabi Muhammad? Katakan kepada mereka, kami tidak butuh dalil untuk menyatakan apa kemuliaan maulid Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak pakai dalil memuliakan dan mencintai kami umatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belum pernah ada Nabi yang begitu cinta kepada kita umatnya, yang begitu dahsyat saudara. Bahkan ketika sakaratul maut sudah sampai di tenggorokannya, seorang perwira, seorang panglima, seorang jenderal, seorang raja manapun, belum pernah ketika tenggorokannya ajal sudah sampai di sini sakaratul maut, dia genggam tangannya malaikat Israel alaihi wassalatu wassalam dan berkata, "Gal ya Israel, berhenti sebentar." "Gal ya Habibullah, ada apa ya Rasulullah? Adakah yang ingin kau sampaikan lagi ya Rasulullah?" Nabi Muhammad meneteskan air mata berkata, "Innal mauti syakarat. Innal mauti syakarat ya Israel." Sungguh sakit sekali dicabut nyawa ini Israel. Sakit sekali dicabut nyawa ini Israel. Beliau langsung berkata, "Kaifa ummati? Kaifa ummati? Kaifa ummati?" Bagaimana umatku ya Israel? Apa kata malaikat Israel? "Ya Rasulullah, demi Allah, kami diperintahkan oleh Allah, belum pernah cabut nyawa makhluk manapun yang lebih takhfif, yang lebih ringan, yang lebih lembut, yang lebih pelan, yang paling lembut dan halus melebihi aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau ya Rasulullah. Jikalau Allah tidak merintahkan aku, maka demi Allah aku tidak akan pernah mencabut nyawamu wahai kekasih Allah." Nabi Muhammad berkata, "Kalau begitu ya Israel, tunggu sebentar, aku ingin berdoa dulu kepada Allah." Dengarkan baik-baik doanya Nabi Muhammad ketika sakaratul maut. Nabi berdoa, "Ya Allah, kalau memang rasa sakitnya dicabut nyawa seperti ini, maka aku memohon kepadamu, biar seluruh rasa sakit dicabut nyawa umatku, aku yang tanggung ya Allah. Ya Allah, biar seluruh rasa sakit dicabut nyawa umatku, aku yang tanggung. Aku yang merasakan cukup, aku ya Allah, jangan sampai kepada umatku." Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cintanya Nabi Muhammad. Ammul Hazan ditinggal meninggal oleh pamannya. Belum selesai pamannya meninggal beberapa bulan, meninggal lagi orang yang paling beliau cintai, yaitu istrinya yang tercinta, Sayyidina Abdul Muttalib wa Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anhum. Dua orang yang paling beliau cintai pergi ke rahmat Allah. Seorang wanita yang bernama Siti Khadijah, wanita satu-satunya di dunia alam semesta ini yang dapat salam langsung dari Allah kepadanya. "Wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan salam kepada engkau atas kemuliaan cinta istrimu kepadamu Sayyidah Khadijah. Allah memberi salam kepada istrimu Khadijah." Allahumma salli ala Muhammad. Saudara, siapa Siti Khadijah? Seorang wanita bangsawan, hartawan yang habis seluruh hartanya, hidup bahkan miskin, salasa ashhur gad, 3 bulan lamanya ikut bersama Nabi. Pernah satu hari 3 bulan lamanya enggak satu butir gandum pun masuk ke dalam mulutnya. Satu butir gandum pun enggak masuk ke dalam mulutnya. Tidak makan, hidup bersama Nabi di boikot di Jabal Qubais. Kalau Anda pergi ke Makkah Mukarramah, ada hotel yang paling besar dengan gambar daripada waktu jamnya. Di sebelahnya itu ada gunung namanya Jabal Qubais. Itu gunung-gunung yang paling gersang. Tidak ada tumbuhan yang
berbuah. Tidak ada tumbuhan yang muncul di atas gunung itu kecuali dahan-dahan kering kecil yang tumbuh. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW beberapa waktu beliau pernah ambil petik-petik itu dahan-dahan yang kering sama Nabi SAW, dibersihin, dikupas, dimakan oleh Nabi Muhammad karena sudah 3 bulan lamanya beliau tidak pernah makan. Kebetulan Siti Khadijah baru saja melahirkan seorang putrinya pertama, Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, yang kebetulan baru umur berapa bulan saat itu, masih nyusu saudara, masih minum susu. Apa yang terjadi? Saking laparnya Rasulullah dan istrinya Siti Khadijah, yang keluar dari air susunya Siti Khadijah bukan susu tapi darah saudara. Sampai Nabi waktu pulang ke rumah melihat mulut Siti Fatimah penuh darah, Siti Khadijah sedang tidur, itu Rasulullah SAW langsung meneteskan air mata memeluk itu istrinya Siti Khadijah dan berkata, "Unzuru, lihat wahai istriku Khadijah, apa yang terjadi kepada mulut kita, anak kita Fatimah. Kenapa penuh dengan darah?" Siti Khadijah katakan, "Ya Rasulullah, saya minta ampun, minta maaf. Ternyata sudah dari pagi tadi susu saya tidak keluar, melainkan yang keluar darah ya Rasulullah. Mungkin karena sudah beberapa lama bulan ini kita tidak makan ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad." Apa yang terjadi? Nabi langsung mencium jidatnya dan berkata, "Wahai istriku Khadijah, wahai istriku Khadijah, apakah kamu menyesal menjadi istriku? Dulu kau wanita bangsawan, dulu kau wanita hartawan. Sekarang kau tidak lagi menjadi bangsawan dan hartawan karena kau menikah denganku. Apakah kamu menyesal wahai istriku Khadijah menjadi istri yang mendampingi hidupku, dakwahku?" Apa jawab istri yang soleha? Dengarkan baik-baik bu, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Siti Khadijah menjawab dengan berkata, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah suamiku, demi Allah, demi Allah, sedikit pun, 1 detik pun aku belum pernah menyesal hidup bersamamu wahai suamiku. Jangankan hartaku, kehormatanku, wibawaku, aku semua aku terletakkan di bawah kakiku ya Rasulullah. Yang penting aku tetap bisa membela perjuangan engkau ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, hidupku sampai matiku pun besok aku tetap ingin ikut dakwah samamu ya Rasulullah. Kalau besok aku meninggal duluan," kata Siti Khadijah, "kalau besok aku meninggal duluan ya Rasulullah, aku pesan kepadamu, tolong kuburkan aku. Kau sudah kubur rapi, tiba-tiba satu hari kau pingin nyebrang dalam berdakwah melintasi sebuah jurang, maka aku mohon kepadamu ya Rasulullah, gali kuburku lagi. Gali kuburku lagi ya Rasulullah. Ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulangku itu adalah bagian-bagian tiang jembatan untuk kau bisa melintasi daripada jurang itu ya Rasulullah di dalam berdakwah. Dan jikalau kau besok satu hari ya Rasulullah, kau ingin menyeberangi sungai tapi tidak ada perahu, tidak ada beberapa kayu yang kurang, kau ingin bangun dari perahu itu, maka gali kuburku ya Rasulullah. Gali kuburku lagi ya Rasulullah. Ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulangku adalah bagian-bagian daripada perahumu untuk tetap kau bisa berdakwah di jalan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad." Saudara, 2 orang yang paling cinta Rasulullah meninggal. Nabi dalam keadaan sedih, belum pernah sedih seperti sedih saat ditinggal oleh 2 orang ini. Maka tahun itu diberi namanya Amul Hazan, tahun kesedihannya Rasulullah. Tapi lihat apa yang terjadi waktu Nabi pergi menuju satu kota Taif. Di tengah jalan beliau duduk, meneteslah air mata jatuh ke atas pipi mulia beliau. Bergetar tubuhnya Nabi karena ingat istri dan pamannya yang dicintai telah pulang rahmatullah. Waktu air mata itu jatuh, badannya menggigil. Allah utus Sayyiduna Jibril untuk datang menemani Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, Allah yukrika salam, Allah memberi salam kepada engkau. Dan Allah berpesan kepadaku untuk sampaikan kepadamu wahai Muhammad, jangan lagi kau bersedih. Jangan kau lagi gundah gulana wahai kekasih Allah. Allah memberikan hadiah hari ini untukmu. Yang penting kau jangan lagi bersedih wahai Muhammad. Allah menitipkan Jalla wa'ala kepadaku satu ayat. Ayat ini belum pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul manapun sebelum engkau. Ini ayat hadiah khusus untuk engkau wahai Muhammad. Ayatnya sering kita baca. Ayat itu berbunyi, "Wala sawfa yu'tika rabbuka." Wahai Muhammad kekasihku, mintalah kepadaku,
apapun yang kau inginkan hingga hatimu puas, aku Allah akan ridho memberikan semua yang kau inginkan. Pesan Allah, yang penting engkau wahai Muhammad jangan sedih. Jangan sedih wahai Muhammad, minta kepadaku. Nabi Muhammad waktu dengar ini ayat turun buat Nabi Muhammad, beliau langsung menyeka air matanya. Beliau langsung berdiri, tahu betul kalau doanya hari ini apapun yang diminta bakal dikabulkan oleh Allah. Dengarkan baik-baik saudara, buat kita semua yang duduk di Masjid Ar-Ridha malam ini. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Apakah beliau langsung berdoa, ya Allah, jadikan aku seorang nabi dan rasul yang lebih kaya daripada Raja Nabi Sulaiman. Jadikan ya Allah, seandainya hari itu Nabi Muhammad minta kepada Allah, ya Allah jadikan semua gunung yang ada di bumi ini berubah jadi emas, dan itu buat diriku. Demi Allah, Allah akan jadikan semua gunung berubah jadi emas. Nabi Muhammad minta, ya Allah, aku tidak minta apapun. Dengarkan baik-baik, semoga Anda hafal dengar doanya Nabi ini. Dengarkan supaya Anda semakin cinta, dan tidak ada hidup setiap hari kecuali ada Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Dengarkan baik-baik saudara. Beliau seka air matanya, bergetar tubuhnya, angkat tangan berdoa. Dengarkan doanya, ya Rab, idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Ya Rab, idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Ya Rab, saya tidak minta apa-apa. Alam semestamu, 7 lapis langitmu, 7 lapis bumimu, aku tidak minta ya Rab. Pintaku cuma satu ya Rab. Idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Aku tidak ridho jikalau ada satu umatku yang besok kau lemparkan ke dalam api nerakamu ya Rab. Ya Rab, selamatkan seluruh umatku, jangan sampai masuk ke dalam api nerakamu ya Rab. Idzal arda, saya tidak ridha, saya tidak ikhlas ya Allah jikalau besok di akhirat ada satu umatku yang kau lemparkan ke dalam api nerakamu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara, tidak perlu dalil untuk mencintai Nabi Muhammad, karena beliau tidak berandai-andai dengan dalil untuk mencintai kita umatnya. Betul? Betul? Maka saya berharap malam ini kabar berita jamaah warga Masjid Ar-Ridha bikin gembira hatinya Nabi Muhammad. Semoga malaikat yang hadir begitu banyak malam ini saudara menutup semua aib-aib kita, jangan sampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita yang hadir malam ini begitu ikhlas, air mata keluar, kita senang, getar hati kita di dalam mengingat Nabi Muhammad. Tapi ternyata saudara pulang dari ini acara, kita tahu yang hobi ninggalin sholat, masih meninggalkan sholat. Semoga tidak dikabarkan kepada Nabi Muhammad. Pulang dari acara ini, yang durhaka kepada orang tua, masih tetap durhaka kepada orang tua. Pulang dari acara ini, yang durhaka kepada suami, masih tetap durhaka kepada suami. Yang hobi maksiat, yang hobi mungkarat, yang hobi muharramat, yang hobi makruhat, yang hobi subhat, ternyata keluar dari acara ini masih demikian halnya dengan hobinya itu semua. Kita minta kepada Allah dari malaikatnya Raqib Atid yang ada di pundak-pundak kalian pada malam hari ini, semoga tidak kasih kabar berita kekurangan, keburukan, kezaliman diri kita selama ini. Tidak pernah ingin sesuatu yang kita haturkan kepada Rasulullah dengan kegembiraan amal kita. Semoga malam ini ditutup semuanya, amin. Yang dikabarkan adalah kita keluar dari acara ini semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Keluar dari acara ini makin cinta dengan ahlu baitin Nabi Muhammad, makin cinta dengan semua pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad, makin mencintai semua mujahid-mujahidnya Nabi Muhammad, semua yang berbau Nabi Muhammad, masjidnya, musallahnya, majlis taklimnya, kita akan perjuangkan sampai malaikat Israel menjemput kita. Kita tidak akan jauh dari perjuangan perahunya Nabi Muhammad, bahteranya Nabi Muhammad. Kita akan selalu bersama Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad.
Sehingga keluar dari acara ini yang gak pernah sholat di Masjid Ar-Ridha kembali bisa sholat di Masjid Ar-Ridha. Yang gak pernah berjamaah di Masjid Ar-Ridha bisa kembali berjamaah di Masjid Ar-Ridha. Yang tidak pernah hadir di Majlis Ta'lim Ar-Ridha mudah-mudahan kembali hadir di Majlis Ta'lim Ar-Ridha. Yang tidak pernah ikut andil di dalam memperjuangkan syiarnya Masjid Ar-Ridha kembali mendukung, berjuang untuk mensyiarkan dakwah Masjidnya Ar-Ridha. Dan mudah-mudahan hidup hasanah sampai mati husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal ya Rasulullah salamun ya Rabbi ani wa daraji ya Rasul salamun Allahumma salli alaihi ya Rabi Ashani wa dadi ya Rasul salli alaihi salamun alaihi ya Rabi Ashani wa dadi فانفعنا ببركته وادنا الحسنى بحرمته وأمتنا به angkat tangannya ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والتهديد يا خيرات العالمين semua sama-sama ya Rasulullah alaihi ya Rabbi Ashani wa daraji arfatan yaji ratal alamin ya رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وترجي رد العالمين يا مهيئ الجود sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim. Jadi malam ini kita berasyik-asyik, berindah-indah dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pulang dari ini tempat hidup kita jauh lebih indah. Jangan jauh dari Rasulullah. Saya bangga betul Masjid Ar-Ridha bisa mengadakan majlis ta'lim yang diisi oleh para guru-guru yang saleh. Ini masjid bakal jadi saksi di akhirat. Kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Karena besok enggak ada penolong buat kita. Penolong buat kita enggak ada. Juru selamat kita enggak ada. Satu-satunya juru selamat kita besok di akhirat adalah Muhammad Rasulullah. Maka penghinaan buat kita umatnya kalau satu di antara kita enggak kenal Rasulullah. Penghinaan buat dirinya sendiri karena Nabi Muhammad tetap akan mulia walaupun tidak kita bersolawat kepada beliau. Betul?
Ada yang tanya, kenapa Nabi Muhammad nggak lahir bulan mulia? Ramadan, Sya'ban, Rajab, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, bulan-bulan istimewa. Kenapa? Enggak perlu. Nabi Muhammad tidak perlu bulan, tidak perlu minggu, tidak perlu hari yang mulia. Di mana beliau lahir, hari itu jadi mulia. Minggu itu jadi mulia. Bulan itu jadi mulia. Bahkan alam semesta ini jadi mulia berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, terus apa yang didapat dari keadaan saat ini, saudara, ketika Nabi Muhammad dicaci dan dimaki? Nggak boleh diam. Oh, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, maafkan saja sudah. Saudara, saya ulangin ya. Apa yang kita akan lakukan setelah ini dengan Nabi Muhammad dihina, dicaci dan dimaki? Oh Habib, sudahlah Bib, cukuplah Bib, kita maafkan saja Bib. Orang yang menghina Nabi, kok Nabi saja dihina, beliau memaafkan. Betul. Kita semua tidak perlu pakai dalil untuk membela Nabi Muhammad. Cukup kita belajar dari bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Setelah Rasulullah wafat, mohon maaf, setelah Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad sudah wafat, dipimpin oleh seorang khalifah namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa beliau digelari As-Siddiq? Karena beliau adalah seorang yang pertama beriman kepada Rasulullah akan datangnya daripada setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj, percaya kepada semua kisah yang disampaikan dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, maka beliau diberi gelar Siddiq. Saudara, kata Nabi, belum pernah ada satu siapapun di antara umatku yang besok dijamin ketika sampai di akhirat boleh pilih pintu surga yang mana saja kecuali engkau wahai Abu Bakar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi bilang begitu. Kata Nabi, belum ada satu di antara umat dan sahabatku yang telah dijamin oleh Allah besok ketika sampai di akhirat boleh pilih pintu surga mana saja yang dia mau masuk. Hanya engkau wahai Abu Bakar. Hadis muttafaqun alaih wa hadisun hasanun sahih. Radhiyallahu taala anhu wa radhah. Itu Sayyidina Abu Bakar, saudara, Masya Allahnya orang. Ya, Masya Allahnya seorang sahabat, Masya Allah. Mudah-mudahan besok di akhirat kita bisa kumpul sama beliau. Besok di akhirat kita bisa ikut disuapin sama beliau dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya saudara, Sayyidina Abu Bakar pimpin khalifah Nabi setelah wafat. Semua yang ada sama Sayyidina Abu Bakar maka ada sama dengan apa yang kusampaikan sebelum wafatnya Rasulullah. Putuslah Sayyidina Abu Bakar memimpin sekian panjang waktu lamanya. Satu hari Sayyidina Abu Bakar mengingatkan semua sahabatnya untuk kembali mengingatkan banyak sahabat pengusaha-pengusaha nih yang sudah mulai lupa, tidak lagi mau keluarkan zakatnya, tidak peduli dengan zakat sedekahnya, semua keluarkan. Tinggal satu orang namanya Malik bin Mughirah. Malik bin Mughirah, dia tidak mau keluarkan zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dia katakan itu waktu ada Nabi Muhammad, sesudah tidak ada Nabi Muhammad maka tidak ada lagi zakat. Kirim surat Sayyidina Abu Bakar, kirim surat, saudara. Diutuslah seorang namanya Khalid Ibn al-Walid. Ini salah satu sahabat Nabi yang menaklukkan tentara Romawi, kalah dengan Khalid bin Walid, saudara. Ini bukan orang sembarangan. Ini ribuan macan ada dalam tubuhnya. Khalid Ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu diutus untuk datang antar surat ini Sayyidina Abu Bakar khalifah buat Malik bin Mughirah, jangan sampai nggak ngeluarin zakat. Diantar sampai di rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Malik, mohon maaf, saya datang ke sini atas utusan khalifahnya Nabi Muhammad Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kirim salam, ini kasih surat. Saya disuruh nunggu
kau baca ini surat. Baca surat. Halas, naam. Mohon maaf, saya nggak mau ngeluarin zakat. Kata Khalid bin Walid, wahai Malik, mohon maaf. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar sama seperti ketika Nabi Muhammad masih hidup, sehingga apapun keputusan Sayyidina Abu Bakar adalah keputusannya Nabi Muhammad yang telah diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Apa jawab Malik bin Mughirah ketika dikatakan Nabi Muhammad sama seperti Nabi Muhammad masih ada dan terus sampai hari kiamat, seluruh umatnya wajib keluarkan zakat? Apa jawab Malik? Oh, Muhammad sahibuk, Muhammad teman ente kan? Apa? Muhammad teman saya. Ini Nabi Muhammad Rasulullah yang pernah kau ikut bersamanya. Iya, saya tahu Muhammad sahibak, Muhammad teman kamu. Malik, hati-hati kau bicara. Siapa barusan kau katakan? Muhammad teman engkau, tidak panjang lebar. Angkat pedang Malik bin Mughirah, penggal kepalanya saat itu juga, saudara. Takbir. Jangan bilang rahmatan lil alamin, itu cuma kasih sayang, memaafkan. Rakyat Palestina berjuang pagi, siang, sore, malam. Segitu perjuangannya masih terus dihantam, saudara. Apalagi kalau kau cuma sudah maafkan saja Israel, biarin aja ambil ini Palestina. Kalau ngomong maafan, ngomong maaf, Anda tidak perlu ajarkan Nabi Muhammad SAW. Lihat saudara, dipenggal palanya Malik bin Mughirah, kabarnya sampai kepada Khalifah Rasulullah. Apa kata Khalifah Rasulullah? Khalid, kau terlalu berlebihan. Kenapa saya utus engkau untuk kirim surat tentang bab zakat kepada Malik? Ingatkan dia, bukan bunuh dia. Begini Khalifah Rasulullah, saya minta maaf. Ketika saya antarkan ini surat, dia jawab, mohon maaf saya tidak mau keluarkan zakat. Karena zakat ini adalah perintah teman ente Muhammad. Saya katakan bukan, ini perintah Rasulullah Nabi Muhammad, bukan teman saya. Dari Khalifah Rasulullah, perintahkan engkau. Tapi dia tetap jawab, iya saya tahu ini adalah Muhammad teman kamu, Muhammad sahibuk. Saya tidak kuat lagi wahai Khalifah, minta maaf, saya cabut pedang saya penggal kepalanya. Baru ngomong Muhammad teman ente, belum bikin karikatur. Saudara, apa jawab Khalifah Rasulullah? Semua yang keputusan saat itu telah ditentukan dari Allah kepada Nabi Muhammad dan khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Jawab Sayyidina Abu Bakar, oh begitu ceritanya. Demi Allah, kalau begitu ceritanya, seandainya hari itu saya yang nganterin surat ke rumah Malik dan Malik berkata begitu kepadaku juga, demi Allah aku juga akan penggal kepalanya. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bib, Ustadz, Kiai, udahlah maafin, orang cuman menghina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan juga orang sering memaafkan orang. Iya betul saudara. Nabi Muhammad itu saudara, dua hal yang tidak bisa diganggu. Ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, boleh nggak kasih tahu kami Nabi Muhammad itu, malam ini kita ceritain tentang Rasulullah aja. Nabi Muhammad SAW itu bagaimana sih kalau di rumah? Nabi Muhammad di dalam rumah kepada kami keluarganya, beliau di dalam rumah seperti Al-Quran jalan. Nabi Muhammad kalau di dalam rumah seperti Al-Quran jalan. Tapi Nabi Muhammad ketika terjadi dua hal ini, Nabi Muhammad seperti tidak memiliki hubungan dengan kami. Kontan kami ditinggalkan istrinya, kami ditinggalkan anaknya, kami ditinggalkan cucunya ketika terjadi dua hal ini. Dengerin baik-baik, dengerin baik-baik. Yang pertama, idza sami'un nida, ketika Nabi Muhammad mendengar panggilan azan. Walaupun dalam keadaan beliau mencuci, membersihkan rumahnya, sedang bercanda dengan keluarganya, ketika idza sami'un nida, keluar muncul suara daripada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Muhammad langsung berdiri, saudara, tinggalkan semua. Apapun yang beliau pegang ditinggalkan oleh Rasulullah. Seperti tidak memiliki hubungan saudara, keluarga, suami, istri, tidak memiliki hubungan lain. Beliau tinggalkan, beliau bergegas, ambil jubahnya, langsung beliau pergi ke masjid. Berangkat saudara, sallu ala Nabi. Itu yang pertama.
nggak bisa ada orang yang menghalanginya kalau sudah dengar azan. Yang kedua, apabila agamanya dihina, saudara, umatnya dihina, kalau beliau dicaci maki biasa, dilempari kotoran biasa, lagi doa di depan Ka'bah, ada seorang sahabat, ada seorang kafir Quraisy buat tali paling besar, kemudian masukkan ke leher Nabi Muhammad, ditarik sampai kedua bola mata Rasulullah hampir keluar, diseret-seret Rasulullah. Rasulullah tetap tidak berkata apa-apa kecuali sudah ku maafkan dia. Ketika ku diludahi, dilemparkan kotoran, dicaci maki, gigiku pecah, bocor dahiku keluar darah, bola mata kakiku pecah, semua. Jikalau itu adalah karena urusan diriku mereka kepadaku, aku tidak akan pernah membalasnya. Tapi ketika agamaku dicaci, perjuangan daripada utusan daripada Allah ku dihalangi, apapun saja, maka tidak ada yang bisa menghalangi Sayyiduna Muhammad dalam marahnya. Jadi jangan ngomong rahmatan lil alamin. Saya lagi dengar di berita nih saudara, udahlah maafin aja, Nabi Muhammad kan maaf. Mandi lu. Ini belum mandi janabah nih kayaknya orang. Ngajinya komik sih, bukan kitab. Hei, ngajinya koping ho, bukan kitab sama ulama. Jadi kita harus tahu saudara, membela Rasulullah walaupun dengan ya Allah binasakan semua yang mencaci dan memaki Nabi Muhammad. Bukan lagi doa Allahumma yahdihim, beri hidayah kepada mereka. Belum, mereka itu yang bicara orang-orang pintar saudara. Mereka yang tahu sejarah Nabi Muhammad. Tapi hidayah tidak masuk ke dalam lubuk sanubari hatinya. Saudara, ada namanya Presiden India bikin buku namanya The Wisdom of Muhammad. Sampai meninggal dunia dia tetap dalam keadaan non muslim. Mantan Presiden India, tahu gak? Tahu gak? Amitabh Bachchan, Salman Khan, bukan. Namanya Mahatma Gandhi. Bikin buku The Wisdom of Muhammad. Keren gak tuh? The Wisdom of Muhammad. Semua diceritakan oleh Mahatma Gandhi dalam bukunya. Dia kasih tahu pemimpin terbaik semesta alam di dunia ini, orang yang paling jadi panutan dari segi kesehatan, dari segi kerapian, dari segi kebersihan, dari segi tutur kata, dari segi akhlak, dari segi perangai, dari segi jiwa pemimpin perwira beraninya. Namanya Muhammad Rasulullah. Yang ngomong siapa? Orang Islam? Bukan, orang kafir, orang Hindu, sampai meninggal dunia tetap dalam keadaan Hindu. Dia tahu Nabi Muhammad, tapi hidayah tidak masuk ke dalam sanubari hatinya. Ketika ada cacian dan makian Nabi Muhammad, maka tidak boleh diam. Minimal mulut kita berdoa, ya Allah hantarkan mereka semua, yang binasakan mereka yang ingin mengganggu Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Dan kita nggak boleh tanggung-tanggung sekalipun di negeri Indonesia. Kalau pemimpin di Indonesia saudara tidak mau dekat dengan ulama, maka sekali lagi jangan pernah pilih. Ini binasa saudara, binasa. Sejelek-jeleknya manusia, kata Nabi Muhammad dalam sabdanya, sejelek-jeleknya manusia apabila ada seorang pejabat yang tidak mau dekat dengan ulama. Itu sejelek-jeleknya manusia, kata Nabi Muhammad. Jelas gak? Yang ngomong bukan Pak RW, Pak Lurah juga bukan, Habib bukan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Habib yang lebih jelek? Ada. Siapa? Sejelek-jeleknya ulama adalah ulama yang membela pejabat yang menghina ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kira-kira banyakkah begitu saudara? Banyakkah saudara? Nah, mudah-mudahan ini jadi pegangan buat kita. Dan mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama tetap berjuang membela. Tidak bisa membela Rasulullah, membela agamanya juga masih tidak bisa. Maka kita bela semua darah dagingnya Rasulullah, bela semua warisannya Rasulullah, ulamanya, mujahidnya, habaibnya. Dan insya Allah besok hari Selasa saudara sudah valid jelas
Kemarin kita para ulama, para kiai, para asatid, dai kumpul semua di tempat kediaman satu guru besar bersama langsung menantunya Imam besar kita Habib Rizik. Alhamdulillah sepakat besok kita akan berjemput Habib Rizik pada hari Selasa besok pagi kembali ke tanah air Indonesia melalui Terminal 3. Saudara, inilah adalah bentuk perjuangan kita. Kita akui dengan kepergian selama ini imam besar kita, sedikit negara ini makin hancur, saudara, betul? Kalau ada saya katakan miliun wahid, miliun, tahu miliun? Bahasa sejuta bahasa Arab namanya miliun, sejuta, miliun wahid, 1000, jangan 1000, sejuta belum tentu ada satu orang seperti imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Anak cucu Rasulullah di dalam tubuhnya adalah daging Rasulullah yang tidak perlu Anda tanya lagi tentang bagaimana kehidupannya membela agama Rasulullah, membela agama Islam di bumi pertiwi Indonesia. Anda jangan ajarkan tentang bagaimana beliau mencintai Pancasila, tentang NKRI, tentang perjuangannya. Saya, Anda bukan FPI, Anda, saya bukan anggota Laskar, tapi ketika anak cucu Rasulullah SAW seperti ulama besar, imam besar umat Islam yang menyatukan sekian juta manusia di bumi pertiwi Indonesia dari berbagai golongan, dari berbagai karakter, melebihi perjuangan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, adalah seorang anak cucunya bernama Al Habib Muhammad Rizik Syihab. Takbir, takbir. Anda saya nggak hidup di zaman Pangeran Jayakarta. Anda dan saya tidak hidup di zaman Jenderal Sudirman. Anda dan saya tidak hidup di zaman Habib Husin Luar Batang. Anda dan saya tidak hidup di zaman Habib Ali Kuitang. Anda dan saya tidak hidup di zaman para wali songo. Tapi kita bersyukur kepada Allah, kita hidup di dunia saat ini dihadirkan seorang ulama mujahid fisabilillah yang tidak pernah mengenal lelah. Hidupnya tidak karena jasa, pangkat, jabatan, harta, tahta, semua dia bela demi untuk membela perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir, takbir. Saya jarang bicara tentang perjuangan Habib Rizik secara khususiyah pada malam ini, saudara, karena saya terlalu gembira kedatangan kembali seorang imam besar. Kalau ada 1000 ulama belum tentu ada yang seberani seperti beliau. Keluarganya hampir diculik, ditembak kamarnya, berbagai macam cara, saudara, demi untuk menghantarkan beliau kepada kematian, agar membungkam mulutnya di dalam membela perjuangan umat manusia, saudara, di negeri ini. Kita harus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan beliau. Semoga besok dengan kita membela Rasulullah, membela beliau, besok beliau yang akan antarkan tangan kita bersentuhan dengan tangannya Nabi Muhammad. Beliau yang antarkan kita yang sering ninggalin sholat, kita yang sampai hari ini pernah meninggalkan puasa Ramadan belum sempat qadha, kita yang pernah durhaka sama orang tua, kita yang durhaka sama suami. Mudah-mudahan dengan berkat syafaat Rasulullah, syafaat ahlu baitin Nabi Muhammad, besok kita semua bisa diantarkan tangan kita bersentuhan dengan tangan Rasulullah, berkat cinta kita kepada imam besar Habib Rizik dan Rasulullah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara, 1 menit terakhir sebelum saya tutup ceramah saya. Ambil hikmah. Dan acara ini adalah yang pertama, mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Jangan pernah lupakan Rasulullah. Pekerjaanmu, jual belimu, dagangmu, kumpul kalian bersama keluarga kalian, hidup sehari-hari kalian di kantor, di rumah, di sekolah, jangan tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Atau minimal bangun tidur baca alhamdulillah, baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk daripada keluar dari rumah, berangkat baca salawat. Buka toko, apapun usahanya, ketika Anda mulai usahanya, bacakan Fatihah buat Nabi Muhammad, bacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Demi Allah tidak ada usaha yang tidak maju berkatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Setengah menit terakhir sebelum saya tutup ceramah sambil nungguin yang di belakang dibungkus. Saudara, jangan banyak-banyak ya, 2 bal aja, 2 bal. Saudara,
akhiri kedurhakaan kita kepada Allah. Malam ini kita nggak tahu, mungkin bulan Maulid tahun ini jadi bulan Maulid yang terakhir buat kita. Toh berapa banyak saudara kita bahkan di gang ini yang tahun kemarin bisa hadir Maulid, tahun ini sudah tidak ada lagi orangnya. Betul? Betul? Saya cuma pesan buat diri saya, mungkin ini adalah nasihat terakhir saya di dalam bulan Maulid tahun ini. Saya cuma pesan saudara, jadikan ini acara adalah momen Maulid mungkin yang terakhir buat kita. Kalau Anda sholat subuh besok, jadikan sholat subuh Anda adalah sholat subuh yang terakhir. Kalau Anda besok sholat zuhur, jadikan sholat zuhur Anda adalah sholat zuhur yang terakhir. Begitu seterusnya. Maka kehidupan Anda akan terus bertambah tafaguh di dalam ibadah kepada Allah. Tidak ada saya bicara apapun karena apapun. Saya khasah karena mengharap berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Saya pesan akhiri kekurang ajaran kita selama ini kepada Allah dan Rasulnya. Pesan saya itu aja. Akhiri ketidakpedulian kita selama ini kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Anda lahir ke bumi sampai punya suami, punya istri, punya anak, punya menantu, punya cucu, punya usaha, punya kehidupan, semua adalah dari Allah. Kembali kepada Allah. Ayo kembaliin nih modal yang diberi sama Allah ke sana, bawa untung. Orang kalau dikasih modal, dipinjemin modal, bangkrut tuh sayang, paham? Orang dikasih modal tujuannya pulang bawa untung, besok kita akhirat bawa untung amal baik kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah bawa hasanat. Saya minta ridho, minta maaf, minta ampun, minta halal apa yang saya sampaikan semata-mata karena Allah dan mengharap pahala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, memberikan ridha, inayah, hidayah buat kita semua, dan mudah-mudahan majlis ini sekali lagi jadi bekal buat kita besok di padang mahsyar. Amin ya rabbal. Ya Rasulullah, salamun alaik Ya Rabbi ya ani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun Allahumma salli alaihi Rabbi ya sadi wa daraji. Ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wajina al-husna bi hurmatihim. Ya Rasul سلام عليك يا رفيع ساني ودرجي. ولنا المعنى وخيف منا ولما الأجل وكن يا رسول الله اللهم صل عليه. سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Taib, jamaah hadirin, saya minta tolong ucapin amin saja. Semoga para habaib, guru-guru, muallim, kiai, ustadz dan semua yang hadir, yang telah berjuang pagi, siang, sore, malam, keringatnya, tenaganya, biayanya, dan semua yang ikut hadir dan andil di acara ini, semoga beliau semua guru-guru kita habaib panjang umurnya. Pengurus DKI Masjid Ar-Ridha panjang umurnya, dikabulkan hajat-hajatnya semua, diberkahi sehat semua, muallim-muallimnya semua dikabulkan hajatnya, rizkinya sama Allah. Mudah-mudahan rizkinya berlimpah atas semua amalnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, diberkahi oleh Allah sehat wal afiat fi dharin amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya sekali lagi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.